Bapak Ibu, saya izin berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Saya tadi waktu datang melihat bagaimana perjuangan Bapak Ibu ya. Walaupun ternyata di hari weekend ini ya, di hari Sabtu, tapi saya lihat beberapa, saya tadi tanya ibu-ibu, tanya bapak-bapak, Pak, memang lagi libur hari ini. Oh ternyata ada beberapa pekerjaan yang ditinggalkan demi menghadiri acara ini. Luar biasa ini effortnya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Dan sebuah kebanggaan Bapak Ibu, hari ini ya, tepatnya yang diadakan oleh Yayasan BUMN, tepatnya juga yang diadakan oleh Menteri kita Pak Erick Thohir, sebuah pendidikan wirausaha yang tidak hanya berlaku kepada orang yang sudah punya usaha, tapi juga yang mau berusaha. Nah ini materi kita hari ini. Tapi sebelum itu nih Bapak Ibu, saya mohon izin. Tadi kan udah capek banget datangnya jauh-jauh, mungkin ada yang naik motor, ada yang naik mobil, bahkan ada yang melewati badai ya. Ada yang kehujanan nggak tadi nih? Ada? Mana? Coba buktikan basahnya apa nih? Itu basah hujan atau basah keringat Bu? Basah keringat ngantri. Izin saya mau main game sedikit Bapak Ibu ya, biar bisa merefreshing dan juga pikiran kita. Gamenya simpel aja, nggak perlu berdiri, nggak perlu nyanyi Indonesia Raya lagi, nggak perlu juga banyak gerakan, hanya menggerakkan tangan dan otak. Nama gamenya game tepuk tangan, tapi harus rentak biar kita kompak. Clue gamenya begini, buat Bapak Ibu yang di belakang juga nih ya. Kalau saya bilang tepuk satu, semuanya tepuk tangan sekali serentak, tes gitu ya. Ya, coba tes dulu. Tepuk satu. Ah, masih ada yang belum serentak. Lagi ya. Tepuk satu. Ah, luar biasa. Game clue yang kedua, kalau saya bilang tepuk dua, semua tepuk tangannya cuma 2 kali. Tak tak gitu ya, dan harus serentak. Tepuk dua. Ah, ada yang kelebihan tuh. Biar fokus, berarti ada yang belum fokus di sini. Saya izin ya Bapak Ibu ya. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Oke. Sekarang saya balik biar lebih fokus. Kalau saya bilang tepuk dua, tepuk tangannya cuma sekali. Ya. Kalau saya bilang tepuk tuh, tepuk tangannya 2 kali. Nggak paham? Oh, paham. Saya coba ya, ini dibalik ya. Tepuk satu. Oke, nggak kelihatan memang kalau tepuk satu. Tepuk dua. Ah, masih ada yang 2 kali nih. Nah itu yang ketahunya paling nyaring kayaknya tadi ya. Tepuk dua. Sekali aja. Tepuk dua. Oke, tepuk tangan. Ini sedikit refreshing Bapak Ibu biar kita bisa bahagia kembali. Minimal saya sudah melihat senyumnya ibu-ibu dan bapak-bapak saya di sini nih ya. Bapak Ibu, sore ini dengan waktu yang singkat, selain kita hari ini dapat rezeki nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Tuhan yang menciptakan kita tentunya, kita juga dapat ilmu. Kalau ditanya Bapak Ibu, pilih laris jualan atau ilmunya? Ya laris jualan lah ya. Dapat uang hari ini atau ilmunya? Berat sepertinya. Tapi ternyata Bapak Ibu banyak sekali orang yang dia cepat sekali mendapat harta dan cepat sekali bisnisnya itu naik, tapi ternyata cepat juga turunnya, cepat juga bangkrutnya. Tapi ada orang yang dia mungkin agak perlahan melangkah ya untuk berusaha buka warung, jualan ikan, jualan baju, tapi bisa bertahan lama. Nah salah satu tipsnya Bapak Ibu, karena menuntut ilmu. Itulah kenapa kalau misalnya di dalam agama kita ini, kalau saya pribadi seorang muslim itu, yang paling penting kalau kita sebagai seorang muslim itu menuntut ilmu. Begitu juga menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha atau berwirausaha tidak hanya tentang bagaimana kita bekerja, berjualan, atau mungkin ada jasa yang kita lakukan, kemudian kita dapat uang. Nggak cuma sesimpel itu. Tapi tentang bagaimana usahanya itu bertahan. Kalau disuruh pilih Bapak Ibu, mau usaha pendapatan sebulannya bisa sampai 10-20 juta ya, 2 digit, tapi cuma sebulan saja dapatnya, ataukah dapat 5 juta sampai 8 juta tapi 5 tahunan berjalannya. Nah yang 5 tahunan pastinya kita pengen bagaimana kita bisa punya usaha
kita pengen bagaimana kita bisa menjadi pengusaha dari muda, dari bahkan walaupun sudah berusia ini, tapi bertahan lama, minimal ada jejak untuk anak cucu kita. Nah, materi hari ini tentang wirausaha, slide-nya. Jadi menjadi pengusaha tidak hanya tentang mencari cuan, kalau istilah saya itu cuan, tapi juga tentang bagaimana mempertahankan usaha itu untuk tetap sustain atau jalan. Bisa tampilkan? Ya, kita sambil tunggu. Saya Bapak Ibu mohon izin kenalan juga nih ya. Saya udah manggil Bapak Ibu, kita udah main tepuk-tepuk tanganan. Tapi emang kenal siapa sih yang ngomong di depan ini? Nah, tadi sempat disebut MC Bapak Sultan Nur Hidayatullah. Nampaknya tidak tepat kalau saya dipanggil Bapak ya. Lihat, ini ibu-ibu seperti orang tua saya semua sudah ini ya. Oh, kecuali teman-teman yang di belakang nih yang mungkin ada yang sausi ya. Mas Sultan, panggil saja Mas Sultan. Mas Sultan Nur Hidayatullah, tepatnya Mas Sultan. Saya datang jauh-jauh dari Balikpapan, baru nyampe sini sekitar jam 2, jam 3-an tadi nih, buat ketemu Bapak Ibu semua nih, buat sharing tentang materi yang begitu insya Allah bermanfaat untuk perjalanan karir kehidupan kita. Kesibukan saya Bapak Ibu adalah pengusaha tentunya. Salah satu usaha yang prioritas saya jalankan hari ini, selain beberapa supplier barang, saya juga bergerak di dunia startup perikanan. Nah, kalau tergambarkan bicara ikan, tergambarkannya apa nih? Saya jualan ikan bandeng gitu ya, jualan ikan kakap, atau saya mungkin punya empang gitu ya, atau saya mungkin punya nelayan yang mungkin kita bisa ambil ikan dari laut kemudian kita jual di pasar. Nah, kalau saya berbeda, saya penjual ikan, pedagang ikan, tapi sifatnya pakai sebuah teknologi. Ibu pernah dengar Gojek? Nah, kalau Gojek sama ojek tahu ya bedanya ya. Kalau ojek kita harus jalan kaki dulu ke pangkalannya, dapat situ ojek. Itu pun kalau ada orangnya situ. Kalau tidak ada kita cari lagi di jalan kaki lagi nih ke pangkalan lain. Tapi kalau Gojek, Gojek yang datangin kita kan dengan aplikasi, dengan online. Begitu juga sebuah startup perikanan yang sedang saya garap, yaitu tentang bitfish.id, yang jarang sekali diperhatikan adalah bisa bermanfaat untuk orang banyak selain diri kita. Nah, saya pengen nanya ke Bapak Ibu ya, mbah-mbah saya juga ada di sini. Ada nggak di sini yang punya usaha, mungkin kecil-kecilan, atau mungkin online, atau mungkin sekedar warung? Boleh angkat tangan? Angkat tangan. Yang punya warung mungkin? Ah, tuh ada itu ibunya tuh. Oh, banyak ternyata ya. Nah, ibu yang paling pertama angkat tangan dulu nih. Nah, minum dulu Bu. Ibu kan jual gorengan? Siapa namanya Ibu? Ya, Sanaria. Senar? Oh, Sanaria. Saya kira sekitar Bu. Ibu Sanaria jual gorengan di mana tuh jualannya? Pasar apa tuh? Pasar Ruka. Di mana itu Bu? Oh, daerah Mangkupalas. Nah, kalau daerah Mangkupalas saya tahu. Kalau pasarnya kurang tahu. Saya Bu 5 tahun di Samarinda dulu. Saya dulu kuliah di Universitas Mula Warman, jadi sempatlah keliling-keliling sedikit ya. Cuma belum ngerasain gorengannya Bu Sanaria nih. Ada Karitas itu Bu? Ada. Oh, iya. Nah, contoh Bu Sanaria punya usaha gorengan yang jualannya di pasar. Bu Sanaria tiap hari pasti jualan. Harusnya tadi jualan nih. Ditinggal. Oh, berarti ada karyawan ya. Ada anggotanya luar biasa Bu Sanaria. Teman-teman, pernah nggak kepikiran kira-kira nih bisa nggak ya Bu Sanaria ini jualan gorengannya nggak cuma di pasar Mangkupalas tadi, tapi juga bisa di pasar Segiri ya, bisa di Universitas Mula Warman, atau jualan di bawah sini tadi di Taman Cerdas. Nah, ini yang dimaksud pengembangan. Kalau kita bisnis tidak hanya bicara hari ini jual gorengan 1.000, kemudian masuk kantong kita 2.000, kita putar lagi buat modal 1.000, tapi juga bagaimana berbicara sistem. Bicara bahwa usaha itu bisa terus berkembang. Belum muncul katanya Bang? Oke. Kemudian Bapak Ibu, di dalam wirausaha ada yang namanya pemecahan masalah. Kalau kita bicara bisnis, misalnya kita punya toko gorengannya Bu Sanaria nih, saya kasih contoh lagi. Kira-kira masalah apa sih yang dipecahkan oleh Bu Sanaria dengan menjual gorengan? Bu Sanaria menjual gorengan karena
dia memecahkan masalah orang yang pengen makan yang crispy-crispy gitu ya, atau orang yang pengen cemil-cemilan yang panas-panas. Itu memecahkan masalah gorengan. Itulah yang dimaksud dengan jualan untuk memecahkan masalah. Tidak hanya bagaimana mendapatkan keuntungan, tapi juga mampu memecahkan masalah. Oke, nah udah kelihatan nih ya. Tema kita tentang semua bisa jadi pengusaha, yang penting berusaha. Jadi kalau tadi hari ini yang tadi kita coba tanya berapa banyak yang usaha, angkat tangannya mungkin cuma 50%, kita berharap semua orang itu mau memiliki minimal usaha apapun itu. Ada tokonya atau tanpa tokonya, ada barangnya atau tanpa, nggak ada barangnya. Ternyata ada usaha yang dia tanpa punya barang, tanpa punya toko. Nah, usaha apa itu ya? Nah, ini nanti kita lihat apa itu usahanya. Next, yang kedua, kita akan melihat pengusaha hebat di dunia. Kalau cuma melihat pengusaha hebat di Indonesia, mungkin kita udah pernah lihat. Pengusaha hebat di Mangku Palas yang jual gorengan, kita sudah tahu pengusaha Sanaria. Tapi bagaimana pengusaha di dunia? Nah, ini yang akan kita pelajari juga, mereview pendiri-pendiri bisnis dunia. Agar apa? Agar menjadi motivasi kita nih. Ternyata orang-orang ini bisa loh berusaha. Ketiga, sifat-sifat yang harus kita pelajari menjadi pengusaha. Keempat, hal yang harus dijauhi. Dan yang kelima adalah pengusaha yang ideal di era digital. Saya mengerti Bapak Ibu mungkin yang usianya sudah 30-an, 40-an ke atas, kita tidak lahir di era digital. Kita tidak lahir ketika Facebook itu ngetrend, kita tidak lahir ketika Instagram atau Facebook Marketplace itu ngetrend, Tokopedia atau Shopee itu lagi ngetrend, tapi kita imigran teknologi yang baru di usia sekarang ini baru tahu nih, ternyata ada toko jualan online. Tapi tenang saja, karena semangat belajar, insya Allah kita akan sama-sama sharing. Nah, ini pada kepikiran helmnya basah atau tidak sudah ya? Silakan yang mau diselamatkan dulu. Next, bisnis sebagaimana yang saya katakan di awal tadi tidak hanya tentang jual beli, tapi juga tentang menemukan solusi dari berbagai masalah. Makanya saya katakan tadi, kira-kira solusi adanya toko gorengan itu apa sih? Ternyata memecahkan masalah orang yang lagi lapar, pengen makan makanan asin dan juga pengen makan yang crispy. Lahirlah toko gorengan. Ada menu yang cocok untuk lidah Indonesia. Ya, next. Nah, pengusaha itu Bu, ada dua hal ya yang ternyata paling penting, yaitu menerapkan kreativitas dan inovasi. Memecahkan sebuah masalah untuk membaca peluang besar. Bayangkan Bapak Ibu, bisa jadi nih ya, suatu saat akan ada menu-menu makanan atau menu-menu usaha baru kuliner yang bisa mengalahkan dari produk kita hari ini. Kalau contohnya gorengan, bisa jadi nanti akan ada yang biasanya gorengan itu adalah pisang goreng, ote-ote gorengnya, atau mungkin tahu goreng atau tempe goreng. Inovasi yang akan datang nanti jangan-jangan akan ada ikan kakap goreng dijual di gorengan. Akan ada, ini yang mulai ramai ini, ada kulit ayam goreng. Ada juga jamur crispy. Ada juga usus crispy. Nah, ini kan inovasi yang gorengan orang kenalnya adalah sanggar gitu ya, atau pisang goreng. Tapi makin kesini muncullah sebuah inovasi yang membuat orang itu penasaran dengan produk-produk terbaru dan melahirkan peluang besar. Bapak Ibu sini ada yang punya TikTok? Ada yang main TikTok? Soalnya saya sering tuh kalau di TikTok itu bapak-bapak yang usia 40-an, 30-an juga main itu. Ada yang punya TikTok boleh angkat tangan? Ah, iya jelas masih muda itu mbaknya, punya harusnya. Ibu-ibu ada punya TikTok depan sini? Punya ibu? Hah? Nggak punya? Ibu? Tahu TikTok tapi? Tahu ya, pasti tahu ya. Bapak Ibu, saya ini sebenarnya lebih sering main Instagram atau Facebook. Lama-lama baru di awal tahun kemarin saya buat akun TikTok, download akun TikTok. Saya kaget ketika saya buka TikTok itu, sekali aja nonton ada orang jualan basreng. Tahu basreng nggak? Apa itu basreng? Bakso goreng. Mbah pernah makan bakso goreng Mbah? Pernah? Enak? Mbah senyum-senyum ya, giginya aja belum kelihatan tuh Mbah. Bakso goreng itu Mbah keripik, ya kan, keripik yang ada rasa pedas, ada yang rasa
ada apa itu daun jeruk tuh. Makanya saya lagi sering baca berita banyak sekali pohon daun jeruknya orang itu hilangan daunnya tiba-tiba kering. Ini saya curiga jangan-jangan digunakan buat produksi basreng ini ya. Berapa kali tuh saya baca berita portal Samarinda, Samarinda Info, ada warga yang kaget pagi-pagi pohon jeruknya daunnya sudah habis, tinggal rantingnya aja. Nah, saya curiga ini buat produksi basreng nih orang maling. Nah, basreng itu saya sekali ngeliat aja di TikTok, nonton live-nya lama-lama. Tiba-tiba muncul semua TikTok saya itu orang jualan basreng. Ini kalau di dalam dunia digital Bapak Ibu namanya algoritma. Jadi kalau kita sering lihatnya basreng, yang muncul di medsos kita basreng semua. Kalau kita sering lihatnya orang jual motor, ya, yang muncul di medsos kita orang jual motor semua. Kalau bapak-bapak seringnya lihatnya cewek-cewek seksi, nah yang muncul sudah tahu apa itu ya. Yang jelas bukan istri sendiri itu. Itu dimaksud algoritma. Jadi ibu-ibu kalau bingung nih, kenapa ya medsos bapaknya itu kok cewek-cewek seksi semua? Nah, berarti sudah sering mencari di situ. Ini contoh. Nah, saya kaget ketika itu cuma cari basreng, nonton basreng, TikTok saya basreng semua. Itu hal menarik pertama. Kalau kita jualan di digital, kalau kita carinya gorengan semua itu Bapak Ibu. Nah, pada suatu hari basreng itu, setahu saya harganya per kilo ya, kan dia jualnya kiloan ya kemasannya. Bakso cireng, bakso goreng itu kalau per kilo harganya 80.000, cukup menguras kantong lah ya, hampir menyentuh 100.000. Tapi kalau kita jualannya live, itu ada sebuah kerjasama dengan TikTok yang diskonnya bisa sampai 60%. Jadi ketika itu akhirnya saya check out lah, istilahnya check out ya kalau kita beli itu. Saya beli basreng harganya 38.000 sekilo. Akhirnya apa? Makin kesini akhirnya saya ketagihan untuk belanja di TikTok karena banyak promonya. Dan itu di backup sama TikToknya. Jadi orangnya jualan 80.000, dia jual di TikToknya 38.000, hanya sisanya sekitar 40.000-an itu dibayarin oleh TikToknya. Asal apa? Asal live, jualannya live. Makanya kalau kita buka TikTok banyak sekali itu orang live jualan basreng, jualan kue, jualan coklat, jualan mobil, jualan mainan, macam-macam tuh. Nah itu inovasi kreativitas di dalam wirausaha. Terus kenapa nih orang-orang yang tadinya jualan basrengnya di warung tiba-tiba masuk TikTok? Karena dia membaca ada yang namanya peluang besar. Ada peluang besar di dalam sebuah wirausaha. Jadi nggak cuma gitu-gitu aja. Next. Nah ini kalau saya tanya mungkin nggak ada yang kenal ya. Ada yang kenal ini siapa? Ada yang kenal? Elon Musk ini Bapak Ibu adalah pendiri kripto. Mungkin agak kurang tahu ya, kripto itu mata uang digital. Atau kalau dia dikenal itu pendiri SpaceX, mobil listrik, Tesla, mobilnya Raffi Ahmad. Nah kalau mobilnya Raffi Ahmad mungkin tahu ya, mobilnya Andre Taulani, mobil listrik. Nah, ini yang dirikan. Nah kita akan belajar gimana sih mereka itu membuat sebuah bisnis. Next. Ada yang tahu Amazon? Nah ini adalah salah satu perusahaan-perusahaan besar dunia. Tesla tahu ya, mobil listrik yang ngetren banget. Uber ini sama kayak Gojek, cuma di Amerika. Dulu sempat ada Uber di Balikpapan Samarinda, cuma udah tutup. Tapi sama dengan Gojek. Bapak Ibu, ini saya pakai bahasa Inggris, first principle thinking, artinya apa? Artinya berpikir pertama, pikiran pertama. Jadi pikiran pertama yang paling mendasar di dalam membangun bisnis. Jadi Gojek itu berpikirnya begini. Ketika itu Nadiem Makarim atau pendiri Uber atau pendiri Grab dulu berpikir begini. Bagaimana saya bisa buat usaha Gojek ya, usaha ojek, tapi saya tidak perlu punya motor, ya, tidak perlu mikirin biaya cuci motor, tidak perlu mikirin biaya servis motor, tapi saya punya usahanya. Lahirlah Gojek. Nadiem Makarim, apakah dia punya motor Gojeknya? Enggak kan? Dia cuma punya aplikasinya. Nah itu berpikir mendasar. Bapak Ibu tahu Red Doors, Oyo? Red Doors itu aplikasi penginapan. Jadi kalau kita mau nginap yang murah-murah itu cari aja di Red Doors atau Oyo. Itu pendiri Oyo berpikir bagaimana dia punya hotel, dia punya gedung besar, tapi dia tidak perlu membelinya. Nah itu berpikir mendasar. Next.
Nah, ibarat ini nih. Apa bedanya chef sama koki? Apa bedanya chef ya dengan juru masak? Nah, ini saya kasih tahu. Ini ada chef, ini ada juru masak. Kalau chef, dia yang menemukan resep ya, dia yang hafal banget rasanya, sehingga dia tidak perlu, bahkan dia kalau ada resepnya hilang, dia masih bisa membuat makanannya. Tapi kalau juru masak, dia kalau masak Bapak Ibu harus membaca resepnya, ya kan? Misal buat nasi goreng Jakarta, bawang dua iris, gitu, kecap sekian liter, gitu. Akhirnya rasanya sama. Tapi ketika suatu hari nih dalam restoran ya, restoran nasi goreng enak, resepnya hilang. Maka ketika itu apa yang terjadi? Juru masak kebingungan, dia tidak bisa menciptakan produk itu lagi. Tapi koki atau chef, karena dia yang menemukan resep tersebut, dia pendirinya, dia menemukan rasa itu, walaupun resepnya itu hilang, dia masih bisa menciptakan produk yang sama. Begitu juga membangun usaha. Kalau kita mendirikan usaha, pastikan kita itu yang paling tahu. Makanya disebutkan di dalam first principle think atau berpikir mendasar. Next. Ada yang pernah tahu ini siapa? Nah, ini saya waktu tua nanti. Siapa Bu? Oh, ibu-ibu tahu ya kalau artis laut. Penyanyi nggak Bu? Oh, pemain Titanic. Betul. Leonardo DiCaprio. Ibu sebelah sini tahu nggak ini? Film Titanic tahu ya? Iya, zamannya ibu-ibu itu kan film Titanic tuh. Ya Pak ya? Leonardo DiCaprio, pemeran film Titanic kalau di zamannya Bapak Ibu. Kalau di zaman saya tuh ngetren filmnya The Wall Street of apa gitu, tentang pembisnis. Jadi sebuah film yang menceritakan tentang Leonardo dan pulpen. Nah, nama filmnya next. Nama filmnya The Wall of Wall Street. Bisa dipencet, di play. Gak bisa ya? Gak apa-apa. Jadi di film The Wall of Street ini mengisahkan yang sebelumnya. Ya ini. Di film The Wall of Street ini mengisahkan tentang perusahaan asuransi. Tahu asuransi ya Bapak Ibu ya? Sering pakai asuransi? Minimal BPJS lah gitu ya. Ini Leonardo ini sebagai pengusahanya. Dia yang punya perusahaan asuransi itu. Pada suatu hari, Leonardo itu ngetes semua karyawannya. Dia ngetes semua karyawannya, disuruh jualkan pulpen. Jadi Leonardo ambil pulpen dari sakunya, kemudian dia bilang ke salah satu karyawan di depan meja, jualkan pulpen ini ke saya. Dia ngetes, gimana sih kalau kalian itu menjual gitu loh, pertanyaannya gitu. Ada karyawan yang bilang, ayo beli pulpen ini, dengan pulpen ini kamu terlihat keren. Ada karyawannya juga yang bilang, ayo beli pulpen ini membuat kamu enak menulis. Ada juga yang bilang, ayo beli pulpen ini tahan lama, ya tahan lama dan juga tidak cepat habis. Tapi apa kata Leonardo? Semuanya salah. Jadi semuanya salah. Yang betul apa? Akhirnya Leonardo suruh karyawannya jual pulpen itu ke saya. Karyawannya menjual ke Leonardo itu yang jual pulpennya ke karyawannya. Sebuah kata yang diucapkan Leonardo cuma bilang begini. Ketika itu tidak ada yang punya pulpen semua, Leonardo suruh ke karyawannya tanda tangan di kertas ini. Ya, Leonardo suruh tanda tangan di kertas ini. Tapi apa kata karyawannya? Aku tidak punya pulpen. Nah, silahkan beli pulpen ini. Itu yang dimaksudkan apa? Supply and demand, ada produk, ada kebutuhan. Ada kebutuhan, ada permintaan. Jadi tidak mulu-mulu kita harus jualan adalah, oh kita harus bilang ini keren, oh kita harus bilang gorengan ini keren. Tapi lihat aja siapa yang butuh tentang gorengan. Contohnya kalau gorengan, kita jual gorengan di tempat orang yang mungkin lagi banyak pembangunan ya, banyak tukang di sana, itu pasti rame karena orang butuh. Dibanding kita jual gorengan di mall. Kalau di mall jarang sekali ada orang mau beli gorengan kecuali karyawan-karyawan. Jadi sesuai dengan medan yang dibutuhkan. Next. Nah, kita sekarang pengen nge-review pengusaha-pengusaha inovatif di dunia. Pertama, next.
Yang pertama adalah Jeff. Bapak Ibu, ada yang tahu Amazon? Amazon ini sama kayak Tokopedia, sama kayak Shopee, sama kayak OLX, cuma yang paling pertama, marketplace yang paling pertama dia di internasional ya, se-internasional, tepatnya di Amerika. Jeff ini ternyata adalah orang yang skeptik dan metodis tentang keputusan. Dia suka mengambil keputusan, dia selalu berdiri di atas keputusannya, tapi dia orang yang introvert. Jeff adalah kepribadian yang ISTJ, introvert, sensing, dan juga thinking. Sensing itu orangnya suka baperan, jadi dia pendiam, baperan, tapi dia pemikir, thinking. Nah, jadi jangan bilang ternyata kalau menjadi pengusaha itu kita harus menjadi orang yang cepat bergaul, atau orang yang suka bergaul, nah, atau menjadi orang yang senang ketemu ngopi-ngopi bareng, menjadi orang yang ekstrovert istilahnya. Tapi menjadi orang introvert juga ternyata berperan dalam menjadi pengusaha. Next, kalau ini Jeff, kalau ini pasti udah tahu dong ya. Ini yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang punya WhatsApp. Nah, Bapak Ibu sini ada yang nggak punya WhatsApp? Punya semua berarti ya. Pendiri Facebook paling pertama adalah Mark Zuckerberg. Kemudian dia beli Instagram, dia akuisisi, dia beli WhatsApp, dia akuisisi. Yang terbaru sekarang itu ada namanya Threads. Ada yang udah install Threads? Biasa anak muda nih. Threads itu Bapak Ibu sama kayak Twitter, cuma versi meta. Mark Zuckerberg ini masih muda, usianya masih sekitar 40-an, tapi dia adalah orang yang jarang sekali. Dia kepribadiannya adalah introvert, nah juga judging. Judging itu orangnya suka memberikan pendapat. Next. Nah, ini Elon Musk, pendiri SpaceX, yang sekarang yang punya Twitter. Makanya lagi ramai itu saya lihat di media sosial antara Elon Musk sama Mark Zuckerberg. Jadi Elon dan Mark ini sedang bertarung karena sama-sama punya platform media yang hampir mirip antara Twitter dan Threads. Ini adalah orang-orang langka di dunia juga. Dia berpikirnya lebih kepada thinking. Ya, next. Jack Ma. Nah, kalau tadi 3 orang sebelumnya introvert, kalau Jack Ma ini extrovert. Itulah kenapa Jack Ma ini pendiri Alibaba itu kalau kita lihat banyak sekali motivasi yang dia keluarkan kalau dia memberikan sebuah arahan, banyak sekali quotes yang dia pakai ketika dia berbicara di depan orang karena dia extrovert dan feeling. Next. Nah, ini Mas Menteri, pendiri Gojek. Next lagi. Next. Ini yang punya Tokopedia. Next lagi. Ya, kita agak percepat. Kemudian kita masuk ke bab sifat wajib pengusaha. Jadi ternyata kalau mau jadi pengusaha Bapak Ibu, minimal ada sifat yang tentunya tetap manusiawi dan harus kita coba pelajari. Pertama, next. Berintegrasi dalam segala hal. Integrasi itu maksudnya apa? Terhubung. Apa yang kita omongkan, apa yang kita kerjakan. Nah, kalau misalnya apa yang kita omongkan berbeda dengan apa yang kita kerjakan, itu tidak integras. Tapi kalau dari pengusaha misalnya kita ngomongnya A, maka A yang kita kerjakan juga harus A. Dan ini juga salah satu sifat manusia yang kita inginkan. Jangan sampai kita ngomongnya A yang terjadi B. Kebanyakan bohongnya, kebanyakan main-mainnya dan seterusnya. Next. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya lagi adalah percaya diri. Saya sering sekali Bapak Ibu menemui ibu-ibu, mama gitu ya, mau buka usaha tapi tidak yakin. Mungkin dirasakan juga oleh ibu-ibu di sini di tengah suaminya yang sedang bekerja. Kita kepengen nggak sih, kepikir juga gimana ya, walaupun suami bekerja, tapi kita ada pendapatan juga nih sendiri walaupun dari rumah, ya kan? Mau pasti kan? Bagaimana walaupun suami banting tulang di luar sana untuk menafkahi kita, tapi juga kita mampu menjadi wanita atau perempuan yang mandiri. Mandiri dalam kata apa? Kita juga ternyata bisa punya value dari segi finansial. Tidak hanya menghabiskan uang suami gitu ya, tidak hanya mengkonsumsi, tapi juga menambah pemasukan rumah tangga.
Nah, salah satu yang sering saya temukan adalah tidak yakin. Alasannya apa? Wah, saya nggak yakin mas, nanti saya anak aja ini belum terurus gitu ya, anak masih kecil-kecil. Nah, itu satu. Ada juga, wah saya ini tidak punya pengalaman mas, nggak bisa nih saya buka usaha. Ada juga yang dia usahanya pengen usaha di rumah tapi bingung modalnya dari mana, ragu gitu ya. Nah, ini yang akan kita coba sedikit bedah. Ternyata kalau bangun usaha tidak mentok-mentok harus berpikir modal, dan juga ternyata harus pintar membagi waktu. Ibu rumah tangga itu selain dia harus melayani suaminya, menjaga rumah amanah suaminya,